Halo, balik lagi bersama gue di channel Corazon Gozaru. Kali ini, gue akan membahas manga One Piece chapter 1021. Kali ini Oda Sensei memberi judul Demonio atau Iblis. Di bagian awal chapter, kita dilihatkan Franky dan Senor Pink sedang menangis berjamaah di sebuah bar. Dan juga si bartender yang ikut menangis. Oke, sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe agar channel ini berkembang dan juga gue makin semangat dalam membuat konten selanjutnya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian semua tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, terima kasih sudah subscribe. Lanjutkan videonya. Chapter kali ini dimulai dengan lanjutan chapter sebelumnya, yaitu pertarungan antara si teteu besar Nico Robin dan Black Maria. Di awal, Black Maria berkata kepada Nico Robin, "Kau pasti marah ya? Menjadi besar seperti itu sepertinya cukup menguras tenaga kan?" Dan kemudian Nico Robin mengatakan, "Tidak perlu khawatir, karena pertempuran ini akan selesai dengan cepat." Lalu Nico Robin langsung menyerang dengan kekuatan barunya, yaitu Sea Serpent atau monster laut. Dengan menggunakan tangan raksasanya yang menyerupai seperti ular raksasa, Nico Robin mencoba memegang kaki Black Maria dengan tangan raksasanya itu. Namun, Black Maria mencoba menghindar dengan menggunakan senjata tajamnya dengan menyerang lengan Nico Robin. Setelah serangan tersebut, Black Maria menyadari bahwa dengan serangan tersebut berdampak pada tubuh aslinya. Dengan mengetahui hal itu, lalu Black Maria pun terus mengincar tubuh besar Nico Robin tersebut. Tidak sampai situ saja, Black Maria menyerang Nico Robin dengan ujung kakinya yang memiliki jarum beracun untuk melukai lengan raksasa Robin. Lalu Nico Robin dengan terpaksa menarik tangannya itu ke belakang untuk menghindari racun dari Black Maria. Pada saat itu, Black Maria menggunakan serangan baru yang dinamakan Marianet. Ia mengeluarkan jaring laba-laba dan menangkap tangan Nico Robin. Setelah berhasil mencengkram tangan Nico Robin, Black Maria langsung meninju wajah raksasa Robin dengan Oiran Knuckle. Pukulan tersebut membuat Robin kesakitan. Tidak mau kalah, Nico Robin mencoba menyerang Black Maria dengan menggunakan tangan raksasanya. Namun, serangan tersebut berhasil dihalau dengan menggunakan jurus Maria yang bernama Ikido Maria dan berhasil mengikat tangan raksasa Nico Robin dengan jurusnya itu. Lalu, Black Maria menyuruh laba-labanya membakar jarinya dengan jurus Atata Maria. Laba-laba itu pun mengeluarkan api dari mulutnya dan berhasil melukai Nico Robin. Tidak sampai situ, Black Maria kembali mengolok-olok Nico Robin dan berkata, "Bukankah kau ingin mengakhiri dengan cepat pertarungan ini? Jika kau juga kalah, maka kau sama saja dengan si orang bodoh itu yang rela kau lindungi, yang dimaksud adalah Sanji waktu itu. Kenapa kau tidak meminta bantuan ke tulang itu untuk memadamkan api lagi?" Ujar Black Maria lagi. Dengan mendengarkan percakapan itu, Brock pun berkata, "Kau mengatakan hal yang cukup konyol ya, Black Maria. Jika aku jadi dirimu, aku pasti sudah lari." Yohohohoho. Black Maria terus meninju tubuh asli dari Nico Robin yang masih tersangkut jaring laba-laba. Black Maria berkata, "Kau hanya alat, Nico Robin. Otakmu hanyalah satu-satu hal yang berharga yang kau miliki. Jadi tidak perlu lengan atau kakimu," ujar Black Maria. Kemudian, sebuah kilas balik kecil di mana Nico Robin mengingat saat bersama pasukan revolusioner saat masih time skip. Koala dan Sabo ingin mengajari teknik bertarung, karena mereka berdua tidak bisa melindungi saat Nico Robin pergi. Koala menawarkan Gyujin Karate, sementara Sabo menawarkan untuk mengajarinya Ryosoken atau Cakar Naga. Hek datang mengatakan kepada Koala dan Sabo untuk pergi meninggalkan Robin sendirian, karena Robin cukup kuat dan tidak butuh perlindungan. Nico Robin kemudian memberitahu Koala dan Sabo bahwa dia ingin belajar sedikit tentang cara menggunakan telapak tangannya. Lalu Koala dan Sabo dengan senang hati dan setuju untuk mengajarinya. Kemudian Nico Robin mengingat dia menggunakan beberapa kali telapak tangannya pada masa time skip. Lalu dia berpikir bagaimana pelajaran itu berguna. Ia juga teringat bagaimana Sabo mengajarinya
untuk melihat target intinya. Sementara itu, Kola mengajarinya gerakan rahasia Gyujin Karate. Berlanjut ke cerita pertarungan, Nico Robin berhasil mendapatkan kekuatannya kembali dan menggunakan serangan baru yang disebut Gigantium Gyujin Karate. Dia menggunakan tangan raksasanya untuk menghantam langit-langit dan menciptakan gelombang kejut, seperti pukulan Jinbei saat menggunakan Gyujin Karate-nya. Serangan tersebut berhasil menghancurkan jaring laba-laba milik Black Maria dan memadamkan api yang berkobar tersebut. Nico Robin kemudian menggunakan teknik baru yang disebut Demonio Fleur untuk merubah tubuh raksasanya menjadi iblis hitam dengan sayap lebar, lalu tanduk yang panjang dan juga gigi taring yang tajam. Black Maria sampai terkejut dan berteriak, "Iblis!" Mendengar itu, Nico Robin langsung merespon dengan berkata, "Jadi iblis pun aku tidak keberatan, karena ada orang-orang yang sungguh membutuhkanku, dan juga ada mereka yang percaya padaku." Sambil berbicara, Nico Robin menambah tangan-tangan raksasanya untuk menangkap Black Maria dan berkata, "Kau bilang tangan dan kakiku tidak berguna, bukan?" Kemudian Nico Robin mengeluarkan serangan Grand Jazuzzi Clutch, seketika membuat Black Maria kesakitan dan berteriak, "Ah!" Kemudian, karena teriakan itu, bawahan Black Maria pun mencoba melihat apa yang terjadi. Namun, karena es yang dibuat Brook sebelumnya, mereka tidak bisa melihat ke arah tersebut. Lalu dari sebuah lubang kecil, mereka bawahan Black Maria melihat bosnya itu sudah tergeletak, tak sadarkan diri, dan terkapar di tanah. Dan juga, mereka melihat wujud iblis dari Nico Robin. Bawahan Black Maria terkejut dan berkata, "Iblis!" Lalu, sebelum bawahan Black Maria membantu Black Maria yang kalah, Brock pun datang tepat di hadapan para anak buah Black Maria dan langsung mengeluarkan jurus orkestra, dan ia langsung menyerang dan mengalahkan semua anak buah Black Maria. Kemudian, Brock menghampiri Nico Robin yang terluka, sementara ada burung yang juga adalah Maris yang mengintai mereka berdua. Keren juga ya aksi si Brock ini. Hahaha. Kemudian, Shin pun berpindah ke Udon pelabuhan kapal. Luffy sedang memulihkan kekuatannya dengan memakan persediaan makanan 1 bulan yang disimpan oleh Karibu. Lalu, kru bajak laut Hati atau krunya si Trafalgar Law mencoba bertanya kepada Luffy tentang situasi di atas sana atau di Onigashima. Namun, Luffy menjawab sambil makan, akibatnya mereka tidak mengerti apa-apa. Berpindah ke sisi lain, Shinobu dan Momonosuke menjauh dari mereka sejenak. Momonosuke meminta Shinobu melakukan sesuatu untuknya. Shinobu berkata, "Saya tidak akan membiarkan Anda kembali ke sana. Sekali melakukannya, Anda tidak akan kembali ke wujud semula, dan hati Anda tetap menjadi hati anak-anak," ujar Shinobu. Momonosuke berkata, "Tidak apa-apa bagiku. Dengan itu, aku mungkin bisa berubah menjadi naga yang besar." "Shinobu, aku mohon padamu, tolong gunakan kekuatan Juku-Juku no Jutsu milikmu untuk merubahku menjadi dewasa." Dan chapter 1021 pun selesai sampai di sini. Oke, segitu aja dulu pembahasan kali ini. Jika ada yang kurang tepat dalam pembahasan, berikan tanggapanmu di kolom komentar ya. Dan jika kalian ingin mendapatkan video-video selanjutnya, silahkan subscribe biar gue makin semangat dalam membuat konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton.